Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. How are you today? I hope all of you in good condition. Saya berharap, ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan untuk kedepannya selama kurang lebih 90 menit kita akan belajar bahasa Inggris ya, di pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 11. Nah, untuk hari ini tema kita pada pertemuan kali ini adalah suggesting and offering. Apa itu suggesting and apa itu offering? Nah, kalian bisa lihat di kamus. Tapi pada dasarnya suggesting itu adalah memberikan ide atau mensugest seseorang agar bisa melakukan sesuatu. Sugesti. And offering adalah penawaran atau menawarkan sesuatu. Meeting pertama kita lanjut. Nah, untuk pada pertemuan ini kita hanya berfokus pada suggesting dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang offeringnya. Nah, di suggesting ini apa aja yang akan kita pelajari? Ada suggesting itu sendiri, kemudian ada subjunctives. Apa itu subjunctives? Nah, kita lihat slide berikutnya. Oke, anak-anakku. Suggesting. Nah, coba perhatikan dialog berikut. Listen and repeat, then practice the dialogue with your friend. Gio. Hi Vani. Hi Gio. What are you doing? I'm setting up a solar panel. Let me help you. Sure, thanks. No big deal. Anyway, did you make it yourself? Yes, I did. That's cool. Thanks, but I'm still in the learning process. It can only supply low electricity. Why don't you make more solar panels to supply electricity at your house? That's what I'm going to do, but it must be costly. I suggest you tell your parents or the local government about it. I believe they will support you. Good idea. Oke, itulah tadi beberapa contoh percakapan. Jadi anak-anakku mungkin di sini dari percakapan tersebut kalian bisa menentukan kira-kira kalimat yang memberikan sugesti itu yang mana? Which one the sentence that contain about suggesting? Bisa kalian lihat yang mana? Baik, yang pertama mungkin ada di kalimat why don't you make more solar panels to supply electricity at your house? Kenapa kamu tidak membuat solar panel atau solar panel yang lebih banyak untuk mensuplai listrik di rumahmu? Kemudian kalimat yang kedua yaitu I suggest you tell your parents or the local government about it. I believe they will support you. Jadi ada dua kalimat yang memberikan sugesti ya, ada dua kalimat yang mengandung suggestion. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk tugas kalian, silahkan dicatat dan dijawab pertanyaannya. Number 1, what would you say to suggest? Apa yang akan kalian katakan untuk memberikan sugesti? Ini kondisinya sembarang aja ya. Jadi dalam kondisi apapun kira-kira kalimat, berikan salah satu contoh kalimat yang memberikan sugesti atau suggesting. What is the response to the suggestions? Apa responnya
apa respon jika kalian memberikan sugesti tersebut. Respon itu maksudnya jawaban itu kadang ada bisa ada dua, menerima ataupun menolak. Yang ketiga, number 3, which sentences in the previous dialogue are used to suggest? Number 4, how does the speaker respond to suggestion? Bagaimana si speaker itu merespon sugesti yang sudah diberikan, kalimat sugesti yang diberikan? Which sentence is used to guess using subjunctives? What words are followed by subjunctives? Nah, kalau kalian belum tahu apa itu subjunctives, bisa dilangkahin dulu. Kita lihat slide berikutnya. The following are expression to suggest and the responses. Nah, ini beberapa contoh kalimat suggesting dan jawabannya. Di suggesting, I think we should apply for the scholarship. I suggest you discuss our program with the principal. Why don't you meet Angga to inform the news? What about recycling the trash this weekend? And the train will arrive soon. Let's go to the waiting room and be ready. So there are some examples in the suggesting sentences. Jadi ada beberapa contoh-contoh kalimat yang menggunakan suggesting. Jadi tidak hanya terpaku pada satu kalimat, misalnya I suggest you, tapi ada beberapa macam ya. I think we should, bisa why don't you bla 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 bla, atau what about bla 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 bla. Atau kadang juga menggunakan let we go to, ayo kita pergi. Nah, itu semua beberapa contoh kalimat yang mengandung kalimat suggesting. And then responding to a suggestion, jawaban dari kalimat suggestions. Yang pertama itu ada accepting atau menerima. You are right, let's prepare for the requirement. Ya, kamu betul, ayo kita mempersiapkan peralatannya. Itu tergantung dari apa yang diajakin, apa yang disugestikan. That's what I'm going to do, thanks. Ya, maka dari itu saya akan melakukannya, terima kasih. Biasakan orang kalau sudah diberi semangat, sudah didorong, berikan suggestion, saran, ya harus berterima kasih kalau memang sarannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau memberikan saran yang bagus, ya kenapa tidak kita terima gitu ya. And then the last, yeah, I'll do it. Ya, I'll do it. Ya, saya akan melaksanakannya. Kemudian ada yang kedua, declining atau biasanya disebut refusing, yaitu menolak. Sorry, I would rather stay at home. I want to spend my time with my family. Aduh, maaf nih, saya lebih memilih untuk tinggal di rumah aja karena saya harus menghabiskan waktuku dengan keluargaku. Nah, ini pada dasarnya kalau dia mungkin diberikan saran, ayo kita pergi nonton misalnya, atau ayo kita pergi bermain keluar. Nah, jawabannya ditolak tapi dengan secara halus. Atau bisa juga don't rush, check the baggage carefully, we still have enough time. Jadi ibu ulangi lagi, ini hanya beberapa contoh, jadi tidak mesti harus begini ya. Jawaban kalian ya bisa bervariasi tergantung apa yang diberikan saran atau suggestingnya. Dipahamkan? Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung japri ke ibu. Nah, sekarang kita masuk ke subjunctives. Apa itu subjunctives? Subjunctive adalah suatu bentuk kata kerja untuk mengungkapkan kebutuhan, saran, harapan atau pengandaian yang berbeda dengan kenyataan. Jadi biasanya itu kalimat-kalimat suggesting itu diikuti dengan subjunctive. Contoh, pay attention to the following sentence. I suggest you tell your parents or the local government about it. Nah, yang subjunctive-nya yang mana? Bisa dilihat di kalimat yang dalam tabel dalam yang berwarna merah. I suggest you tell your parents or the local government about it.
Kalau kalimat suggestingnya sendiri cuma disampaikan I suggest you. Tapi karena diikuti dengan subjunctive, ada kata lanjutnya, kata kerjanya yaitu tell your parents. You tell your parents or the local government about it. Jadi subjunctifnya yang itu ya, yang tell your parents or the local government about it. Jadi saya mensugestimu, saya menyarankan padamu untuk mengatakan pada orang tuamu atau ke pemerintah lokal tentang hal tersebut. Jadi subjunctive itu semacam pelengkap. Kalau kita cuma bilang I suggest you, itu berarti kurang lengkap. Orang masih belum bisa mengerti sugestinya apa, sarannya apa. Nah, itu harus diikuti dengan subjunctive. A subjunctive is used in a noun clause which follows certain verbs and expressions. Nah, subjunctive sendiri itu biasa digunakan di dalam klausa kata benda, yang mana itu selalu diikuti dengan kata kerja dan beberapa ekspresi. It relates to the verbs form that it used to express suggestion. Itu berhubungan dengan kata-kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan sugesti tersebut. Nah, beberapa the following are certain verbs followed by subjunctives. Ini adalah beberapa kata kerja yang biasa diikuti oleh subjunctive. Misalnya suggest. Kalau di atas seperti yang di atas, I suggest you. Atau bisa juga advise. I advise you bla 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 bla. Saya menyarankan kamu untuk apa? Insist, demand, recommend, propose, request, and ask. Jadi itu adalah beberapa kata yang bisa digunakan untuk memberikan kalimat suggesting, tapi harus diikuti dengan beberapa subjunctives atau ada kata kerja tambahannya. Bisa dipahamkan? Nah, kemudian kita lanjut. Now see the following pattern and sentences. Ada subject, verb, kata that, object. Objeknya sendiri itu subject plus be or verb base plus object atau complement. Misalnya subjeknya ada Sofia, kemudian verbnya ada suggest, kemudian subjunctifnya setelah kata-kata itu. Nah, that di sini sendiri digunakan hanya tambahan ya. Boleh juga tidak dipakai. Lihat keterangan di bawahnya, in formal situations that is often left out. Jadi kalau di situasi-situasi formal biasanya that itu nggak dipakai. Langsung aja Sofia suggest bagus board the bus misalnya. Jadi subjunctifnya yang mana? Ya, yang board the bus itu. Mr. Ricky recommend that soon. Bla 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 bla. Oh, sorry. Bagus board the bus soon itu masih satu kalimat ya. Mr. Ricky recommend that bla bla bla, sembarang apa yang mana isinya. Mrs. Anita advised that Arya apply for the scholarship misalnya. Jadi ini hanya beberapa bentuk kalimatnya saja. Jadi ini patternnya ya. Jadi kalau kita membuat kalimat suggesting itu harus ada subjek dulu, kemudian kata kerja, kemudian kalau mau ditambahin that boleh, itu optional aja, boleh dikasih boleh enggak, kemudian langsung ada objeknya. Objeknya sendiri terdiri dari subjek, nama artinya orang yang kita sugesti dulu, bisa you, bisa nama orang, bisa my father, atau nama seseorang yang lain, kemudian kata kerja dan komplement atau objek yang lain. Well, kita lanjut. Nah, work in pairs. Sekarang ini adalah tugas kalian. Work in pairs. Write short dialogues about giving suggestions based on the situation in the pictures. Practice the dialogue in class. Bekerja, karena kita di sini tidak ketemu, belajarnya secara online, so ini dikerjakan satu perorangan aja ya, individual, nggak usah work in pairs.
Berarti tugasnya adalah bekerja secara individual, membuat sebuah dialog pendek tentang bagaimana bagaimana memberikan sebuah suggestions berdasarkan situasi yang ada di gambar berikut. Di situ ada gambar pertama, terserah kalian menanggapinya seperti apa. Ada 3 ban, sembarang. Jadi kalian membuat sebuah dialog yang berdasarkan situasi. Kemudian gambar kedua ada 2 orang yang bercakap-cakap sedang memegang buah. Kalau tidak salah sih itu buah rambutan ya. Jadi silahkan membuat dialognya. Setelah dibuat nanti boleh difoto hasil tugasnya, kemudian direkam. Kalian membacakan hasil dialog tersebut sambil direkam, kemudian diupload seperti pada tugas minggu lalu ya, di-upload di Google Classroom sendiri. Jadi tugasnya tadi ada 2, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yang ini dijawab dulu pertanyaan yang ini. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat dialog pendek berdasarkan situasi yang ada pada gambar, kemudian direkam ya. Jadi semua hasil jawaban kalian tadi, baik itu yang pertanyaan sebelumnya itu difoto, kemudian yang hasil hasil dialog ini juga difoto, kemudian direkam, baru dikirimkan. Jadi tugas sebenarnya ada 3 ya, menjawab pertanyaan, kemudian membuat dialog, itu kedua-duanya difoto, kemudian diupload, dan yang terakhir adalah merekam suara sendiri sambil membacakan dialog pendek tersebut. Okay, I think that's all for today. See you in the next meeting. Jika ada pertanyaan, if you have any questions, so please contact me in WhatsApp. Okay, I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.